bagi setiap wanita yang sedang sakit, dan juga bagi pria ataupun anak-anak yang sedang sakit. Mereka menumpangkan tangan di tubuh mereka sendiri saat ini. Saat mereka tumpangkan tangan, biarkanlah aliran kesembuhan mengalir atas setiap tubuh mereka saat ini. Salam Bapak Ibu, pada kali ini mari kita saksikan doa aliran kesembuhan. Ribuan orang sudah merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan, terlebih kesembuhan. Bahkan saya rindu membagikan video ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tonton. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah setiap mereka yang menyaksikan video ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah mendapat penghiburannya, yang sakit, aliran kesembuhan mengalir atas setiap tubuh mereka. Di dalam sepanjang video ini, semua mereka boleh mengalami kasih yang menyembuhkan, kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengubahkan hidup mereka selama-lamanya. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengubahku, seorang yang tertolak, seorang sampah, seorang yang bukan apa-apa, tetapi oleh kasih karunia-Mu Tuhan, hari ini, hidup ini boleh jadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhanku, Yesus Kristus. Amin. Ya, salam sejahtera bagi setiap Bapak Ibu pemirsa yang sudah real life. Bersama-sama kita bisa mendengar, kita bisa merasakan Tuhan itu adalah sesuatu yang real, dan lebih real daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena Tuhan manunggal dengan kita, bersama-sama kita, God with us. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Maka pesan-pesan yang disampaikan sepanjang video ini adalah pesan pengharapan, pesan sukacita, pesan kedamaian, dan juga kabar baik yang berisi pengampunan dosa, kabar baik Kristus mati untuk pengampunan dosa dan bangkit pada hari ketiga, sehingga setiap orang di dalam Kristus mereka boleh menerima pengampunan dan hidup yang baru. Glory to God. Dan tanda-tanda heran akan menyertai pemberitaan Injil yang benar. Karena Injil bukan cuma sekedar dari kuasa saja, bukan hanya perkataan saja, tetapi Injil itu adalah sebuah kesembuhan, sebuah kehidupan, kabar pengharapan, dan juga pesan sukacita bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Bapa yang baik, yang memberi kesembuhan kepada setiap orang-orang sakit. Khususnya kalau di video ini ada yang sedang sakit, firman ini datang tidak kebetulan. Firman ini datang untuk menyembuhkan sakit, penyakit Anda. Buka hatimu, percaya. Bahkan kita belum berdoa untuk kesembuhan, tetapi karena channel ini diberkati Tuhan, channel ini meninggikan Mesias Yesus Kristus sang penyembuh, tabib yang ajaib. Maka siapapun Anda yang menyaksikan channel ini, Anda mau percaya atau tidak, mujizat tetap terjadi, kasih tetap menyelamatkan, pengorbanannya di kayu salib sudah terjadi, dan penebusan itu sudah datang. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10
sampai dengan ayat yang ke-17. Pastor baca ya. Sementara Pastor membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu simak baik-baik, karena iman itu timbul dari mendengarkan sabda Tuhan. Maka biarkanlah saat ini imanmu timbul, karena hanya iman saja yang dapat meraih masuk di dalam alam supranatural, alam di sana roh Tuhan bekerja. Jangan lupa Bapak Ibu, Tuhan adalah roh. Knowledge kita, logika kita ini sangat terbatas. Maka iman harus bekerja. Iman harus aktif. Maka ketika sabda firman Tuhan diberitakan, ditaburkan, Bapak Ibu sekalian simak baik-baik, supaya pemberitaan ini tertabur di tanah yang subur di setiap insan. Pada suatu kali Tuhan Yesus sudah mengajar dalam salah satu rumah ibadat di hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk sehingga ia sakit, dan kesakitan yang dialami ini tidak main-main Bapak Ibu. 18 tahun. Kita mungkin lebih sering mendengar kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun. 12 tahun itu waktu yang lama. Ini 18 tahun. Tentu kalau dalam kesakitan kita satu hari saja, itu sangat-sangat menderita. Mungkin 18 tahun itu adalah masa-masa yang sangat menyakitkan. Dan mungkin masa-masa itu dia belum bertemu Tuhan Yesus. Dia belum mengenal ada satu pribadi yang penuh kasih, yang mau menyelamatkan, yang mau mengampuni, yang mau menyembuhkan tanpa syarat. Everything is free in Jesus name. Dia mengalami 18 tahun sebuah keadaan yang menyakitkan. Kenapa dia bisa mengalami kesakitan? Karena dirasuk oleh roh. Roh jahat itu selalu menyakiti. Kalaupun awal-awalnya mungkin tawarannya nikmat, tetapi ketahuilah, namanya saja roh jahat. Dia selalu mau menyakiti. 18 tahun, dan bukan hanya kesakitan perempuan ini Bapak Ibu, tetapi juga efeknya punggungnya ini itu mengalami bungkuk. Jadi seputar pinggang belakang dia mengalami bungkuk, dan ketika dia berdiri sangat-sangat kesakitan. Kalaupun dia paksa berdiri, dia tidak bisa tegak. Tidak kebetulan hari ini kalau engkau seorang ibu yang ada gangguan di pundak Anda, yang ada gangguan di punggung Anda, yang ada gangguan di bagian tulang osteoporosis atau sekitar bagian tulang ekor. Tidak kebetulan. Mungkin saudara tidak 18 tahun, karena kita tidak perlu lebih lama mengalami sebuah kesakitan. Kita cukup datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan yang beracara. Bukankah Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan datang mencari orang yang sakit, Tuhan datang mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan tidak datang mencari orang yang sempurna, dan Tuhan Yesus tidak datang mencari orang yang tinggi hati. Tuhan Yesus datang mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, untuk dibenarkan, untuk disembuhkan, untuk diselamatkan, untuk diampuni. In Jesus name ada pengampunan. Haleluya. Termasuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami rasa takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan itu bisa membunuhmu. Penyakit tidak bisa membunuhmu, karena tubuhmu milik Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup ini sebagai manusia roh yang abadi ini tidak dapat mati, saudara-saudara. Tetapi hendaklah kita setiap hari memberikan makanan rohani kita. Kita setiap hari memperkarakan manusia roh kita. 18 tahun ini sebuah keadaan yang sangat buruk. Pastor saja ketika tidur lebih lama daripada biasanya. Maksimal tidur itu
normal ya 8 jam. Mungkin 7 jam sudah cukup, 6 jam, 6,5 jam cukup, 8 jam. Ketika saya tidur itu lebih daripada waktu-waktu yang umum, saya bangun Bapak Ibu, itu semua badan saya rasanya kurang enak. Kenapa kurang enak? Padahal kan kita baru bangun tidur, baru rest. Ternyata yang saya pahami adalah ketika tubuh saya ini beristirahat lebih daripada biasanya, itu malah membuat badan tidak nyaman. Anda bisa bayangkan ketika ada orang-orang yang koma sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, itu sebetulnya hanya mujizat Tuhan Yesus saja yang dapat menyembuhkannya. Nah, bersyukur perempuan ini 18 tahun dia tidak meninggal. Dia tentu bukan wanita yang lemah. Dia tentu wanita yang tangguh, wanita yang tidak mudah putus asa. Dia bukan wanita yang cengeng. Nah, banyak yang menyaksikan saat ini wanita-wanita, ibu-ibu yang kuat. Anda luar biasa, Anda kuat, Anda tidak kalah di dalam kesakitanmu, Anda tidak kalah di dalam pergumulanmu. Maka hari ini saudara menyaksikan video ini, saya berdoa video ini menjadi video kesembuhan bagi Anda semua, khususnya yang sedang sakit. In Jesus name, amin. Nah, di dalam Injil Lukas 13 ayat 12 berkata, ketika Tuhan Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya. Ini adalah perkataan yang ditunggu setiap orang yang datang kepada Yesus. Pastor, siapa yang bisa disembuhkan? Mereka yang datang kepada Yesus, mereka bisa disembuhkan. Lukas 13 ayat yang ke-12 bagian B berkata, ketika Tuhan Yesus melihat perempuan itu, perhatikan bagian ini. Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus seraya berkata, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Dan satu perkataan dari Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit ibu ini. Perkataan yang sama datang ke setiap Anda. Berbahagialah kalau saudara menyaksikan video ini, karena perkataan raja dari penguasa hidup manusia, Yesus Kristus, dia memberikan sebuah perkataan kepada perempuan ini. Penyakitmu sudah sembuh. Anda yang mendengarkan ini, penyakitmu sudah sembuh. Ada sesuatu yang mengalir di tubuh Anda yang menyimak perkataan Tuhan Yesus tadi. Ada kuasa yang mengalir. Ada kasih yang menyembuhkan. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan reaksinya ketika penumpangan tangan terjadi, tubuh ini langsung bereaksi dan perempuan ini langsung berdiri dan memuliakan Tuhan Yesus. Reaksi ini hampir setiap video yang pastor posting di channel ini, Anda melihat. Apapun penyakitnya, ketika penumpangan tangan terjadi, mereka langsung bereaksi. Kenapa bereaksi? Bukan karena pastor suaranya besar,
atau mungkin doanya kencang, tidak. Tetapi saya sedang memperkatakan firman Tuhan Yesus. Yang berkuasa itu bukan manusianya, bukan juga program ini, sekalipun namanya program kesembuhan, channel mujizat, kabar baik, bukan. Apapun itu isinya, bicara soal Bible, kalau bukan Yesus Kristus, maka tidak ada mujizat. Banyak orang menuduhkan pelayanan ini macam-macam, sihir, kuasa setan. Orang beropini apa saja silakan. Tetapi yang saya beritakan adalah Injil murni. Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang melepaskan, Yesus mengampuni dosa. Paket komplit. Yang saya beritakan Alkitab, kuasa Roh Kudus, hadirat Tuhan bersama aku. Sebetulnya yang menyembuhkan itu karena hadirat Tuhan meninggal bersama-sama denganku. Saya pernah berkata kepada orang-orang yang saya layani, kalau suatu hari hadirat Tuhan meninggalkan saya, rasanya saya berhenti pelayanan saja. Karena hadirat Tuhan yang mampukan saya untuk bisa melayani jiwa-jiwa dan mereka diampuni, disembuhkan, dan sampai hari ini, bahkan tadi live ini ada begitu banyak kesembuhan. Bahkan satu kesembuhan, ada yang tulang kaki itu sudah patah ketika dia ikut doa lewat voice ya. Ada juga sebagian yang kalau saudara ikuti di story-nya di Instagram Pastor Andy Simon TV, di sana ada update kesaksian-kesaksian bagaimana mereka mengikuti channel ini, baik live ataupun siaran ulangnya. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang tidak masuk akal, seperti contoh mereka tiba-tiba manifestasi, mereka sampai muntah, setelah muntah ada seperti daging penyakit yang keluar, setelah itu mereka disembuhkan. Ada yang jantungnya gangguan tiba-tiba, ritmenya normal dan dia cek baik-baik saja. Ini pasti bukan kuasa manusia. Ini pasti ada kuasa ilahi, ada satu tangan, dan bukan tangan manusia, tapi tangan Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, tapi berlubang paku, yang penuh kuasa, yang bisa mengoperasi. Jadi kalau Anda tidak percaya saudara-saudara akan kuasa doa, khususnya orang-orang jahat bisa bertobat lewat doa, lalu orang-orang sakit disembuhkan lewat doa. Saudara, are you Kristen? Ini sangat menyedihkan Bapak Ibu. Bisa-bisa kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang agamawi, orang-orang Kristen yang hanya penuh otaknya dengan firman, tetapi tidak melakukan, tidak mengamalkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita semua, ketika Tuhan Yesus melihat orang sakit itu, Tuhan Yesus berkata, karena dia memiliki iman, dia datang ke pribadi yang tepat, yang benar, dia bermohon kepada Tuhan yang hidup, maka Tuhan merespon, ibu, penyakitmu sudah sembuh. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika juga berdirilah perempuan itu sambil memuliakan Bapa di surga. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ayat 14 dari Injil Lukas pasal 13. Tetapi apa? Tetapi kepala rumah ibadat gusar. Tetapi orang-orang yang merasa ngerti tentang agama itu gusar. Tetapi tokoh-tokoh agama itu gusar.
Orang-orang Farisi itu gusar. Karena apa mereka gusar? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak. Dia mulai komplain ya. Nah saudara, hari ini mau menjadi meniru keteladanan Tuhan Yesus, yaitu penuh belas kasihan, menyembuhkan orang sakit, menolong orang tanpa perlu tahu warna kulitnya, baju agamanya, keyakinan yang dianut. Kita tulus menolong, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kita memiliki sesuatu, kita berikan. Kita memiliki sembako, kita bagikan kepada mereka yang tidak mampu. Intinya, biarkanlah Yesus jadi teladan hidup kita. Biarlah Yesus menjadi model yang kita tiru. Anda tidak perlu meniru saya, karena saya manusia dan saya punya banyak keterbatasan. Saya pun belajar meniru Tuhan Yesus. Maka saudara, mari kita tiru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong perempuan ini tidak dibatasi oleh keadaan. Maka saya bersyukur ya, saya dimampukan oleh Tuhan, diberi keberanian dan memang ada kenekatan-kenekatan. Turun ke jalan, mendoakan orang-orang sakit di jalan, orang-orang sakit stroke, orang-orang lumpuh yang memang pastor tidak kenal. Pun ada orang-orang yang mengatakan skenario, palsu, editan, apalah, terserah. Tetapi saya bersyukur Tuhan kasih keberanian untuk melakukan itu. Sehingga di situ firman Tuhan betul-betul bersinar. Firman Tuhan betul-betul hidup. Saya bersyukur juga ada channel ini. Dari channel ini, wah, udah ribuan orang disembuhkan. Mengenai orang yang tidak percaya, ya itu bukan area kita, karena kepercayaan itu dari batin. Tetapi marilah kita berlomba-lomba hari-hari ini, akhir zaman, kita melakukan kehendak Bapa, yaitu melakukan pekerjaannya dan menyelesaikan pekerjaannya, kehendak Bapa melalui pelayanan kita. Banyak orang percaya. Kepala rumah ibadat ini gusar, Bapak Ibu, karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Buah daripada kegusaran atau jealousnya, iri hatinya ini, dia mulai ngomong-ngomong kepada orang banyak. Dia mulai cari orang-orang yang bisa dipengaruhi. Hati-hati Bapak Ibu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka penuhilah telinga kita, memori otak kita, perasaan kita dengan janji Tuhan. Kepala rumah ibadat ini dia menjadi gusar, dia mulai mempertanyakan, meragukan, menyaksikan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Yesus Kristus. Dan dia mulai berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dia. Katanya, hai orang-orang munafik. Ini mengerikan. Jangan sampai ada kata-kata ini muncul dalam keabadian. Kamu munafik. Tuhan sudah pernah ngomong kan sama kepada kepala rumah tokoh agama, kepada orang-orang Farisi, kepada rumah ibadat. Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh setan, oleh iblis, oleh penyakit, bukankah ia harus dilepaskan dari ikatannya? Bukankah ia harus dibebaskan?
Bukankah dia harus disembuhkan? Bukankah dia harus ditahirkan? Bukankah dia harus menjadi manusia roh? Karena roh yang memberi hidup. Kedagingan akan berakhir di kuburan. Karena bukankah dia juga adalah keturunan Abraham? Dan waktu Tuhan Yesus berkata demikian, semua orang-orang yang jahat, yang ragu, yang mempertahankan kuasanya, lawan-lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Lihat, ini closing statement pastor dalam renungan hari ini. Di dalam Lukas 13 ayat 17, akhirnya ada dua kelompok orang. Yang satu kelompok sangat bersuka cita akan karya Roh Kudus, kesembuhan. Yang satunya merasa malu. Dan kelompok ini sampai sekarang tetap ada, terlepas apapun agamanya, karena sekarang satu keyakinan bisa saling gontok-gontokan. Maka pertimbangkan ini sebelum nanti pastor akan mengakhiri renungan ini. Ada dua kelompok. Kelompok yang bersuka cita melihat orang-orang disembuhkan in Jesus name. Dan satu kelompok adalah kelompok yang malu. Kenapa dia malu? Barang siapa yang menentang pekerjaan Roh Kudus, dia sedang menentang Tuhan sendiri. Maka barang siapa yang menentang Tuhan, cepat atau lambat mereka pasti akan mendapatkan malu. Ini firman Tuhan. Renungkan baik-baik. Anda mau di kelompok mana? Kelompok orang yang dipermalukan satu hari kelak? Atau kelompok orang yang bersuka cita? Kelompok orang yang bersuka cita, dia percaya ketika melihat kuasa Tuhan terjadi, dia percaya ketika melihat orang-orang disembuhkan, dia percaya, dia ikut mendoakannya. Terlepas dia mungkin beda aliran, mungkin beda, kalau kita di Indonesia sinode gereja, mungkin beda cara mendoakan. Tapi terlepas dari semua itu, ketika dia melihat ada orang bersorak-sorai memuji Tuhan Yesus Kristus karena kelepasan, pengampunan, dan kesembuhan, dia ikut bergembira, dia ikut bersuka cita. Saya ketika melihat di kota-kota di Indonesia, di pedalaman, di luar negeri, di video-video orang-orang melayani dipakai Tuhan luar biasa, saya ikut bersuka cita. Tanpa kupandang dia siapa, sinode apa, gereja mana, saya bersuka cita. Maka saya menjadi orang, sosok yang suka belajar, senang belajar, dan mau diajar. Teachable, saya suka diajar, saya suka belajar, saya suka penundukan diri. Saya harap kita tidak menjadi kelompok orang yang dipermalukan. Mungkin hari ini kita masih matenteng. Dia salah, itu nggak benar, itu perlu dipertanyakan. Apapun Anda bisa bicara, tetapi saya dan setiap Bapak Ibu yang Tuhan percayakan untuk saya layani hari-hari ini, mari kita menjadi kelompok yang bersuka cita. Praise God forevermore. Kalau Anda terberkati, kasih komen, Anda mau di kelompok mana? Kelompok bersuka cita, atau kelompok mengeluh, kelompok tetapi, kelompok jangan-jangan, kelompok curiga, kelompok yang dipermalukan akhirnya. Tapi bagi Anda semuanya, pastor berdoa, in Jesus name, kita menjadi kelompok-kelompok orang yang bersuka cita dan saling mendoakan. Amin untuk firman Tuhan. Dan bersyukur banget ya Tuhan atas firman-Mu yang kami boleh terima.
Ku bermohon kepadamu, curahkanlah aliran kesembuhan bagi setiap wanita yang sedang sakit, dan juga bagi pria ataupun anak-anak yang sedang sakit. Mereka menumpangkan tangan di tubuh mereka sendiri saat ini. Saat mereka tumpangkan tangan, biarkanlah aliran kesembuhan mengalir atas setiap tubuh mereka saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Seperti apa yang sudah kubaca dan kuberitakan, saya sedang menyatakan imanku saat ini. Hai engkau sekalian, penyakitmu sudah sembuh. Terimalah kesembuhanmu. Terimalah kedamaian di hatimu. Terimalah anggur sukacita yang abadi dari Roh Kudus. Terimalah roh yang benar, roh dari Injil yang murni, roh Yesus Kristus, roh Yesus yang selalu siap sedia menolong orang dalam segala keadaan. Mungkin keadaan tidak baik untuk keselamatannya, mungkin kurang baik untuk ekonominya, tetapi karena dia memiliki roh Yesus, dia selalu rindu menolong orang lain, rindu melihat orang-orang tersenyum, rindu melihat orang bahagia. Inilah roh Yesus Kristus. Ketika ada orang yang salah, dia mendoakannya, bukan malah mengutukinya. Ketika ada orang yang salah, dia memberi contoh yang benar. Roh Yesus, roh Yesus, oh Jesus, I love you. Biarlah kedamaian yang Tuhan Yesus sudah berikan di hidupku, juga kedamaian mengalir atas setiap kehidupan seluruh subscriber, pemirsa yang ada, jemaat Tuhan, orang percaya, siapapun mereka. Tuhan Yesus mengasihi. Anda merasakan saat ini, cek tubuh Anda yang sedang sakit, nafas Anda yang sedang tadinya ada kesesakan, cek aliran kesembuhan mengalir. Anda merasakan dari tubuh Anda begini, ada presence, ada seperti sebuah selimut, ada sebuah, kalau yang Petros ada kabut yang sangat-sangat lembut tapi perkasa. Itu hadirat Tuhan. Kenapa selalu pastor bicara hadirat Tuhan? Karena hadirat Tuhan yang menemaniku, dan hadirat Tuhan yang menyembuhkanmu. Seorang raja bernama Daud harus berkata, apapun boleh meninggalkan atau tertanggal dari tubuhku, tapi jangan sekali-kali hadiratmu meninggalkan Tuhan Yesus. Aku tahu Tuhan Yesus dalam hadiratmu. Engkau menaruh aku di tanganmu, Engkau menaruh aku di pikiranmu, Engkau menaruh aku di rencanamu. Aku tahu Tuhan Yesus. Maka ini alasan saya bersuka cita. Ini alasan pengharapan saya. Mulai hari ini saya tidak kalah oleh penyakit,
orang-orang yang lumpuh, sekarang Anda berdiri dari kursi roda Anda dan Anda mulai berjalan. In Jesus' name. Orang-orang yang ada bagian gangguan di pundak sini, you heal now in Jesus' name. Yang ada gangguan di bagian leher, impartas kesembuhan mengalir. Gangguan bagian leher, Anda bersaksi. Cek, Anda disembuhkan. Bagi Anda yang ada gangguan di bagian seputar dada, in Jesus' name. Lepas tangan Anda, cek. Lebih baik bukan? Yang menyaksikan ini yang ada gangguan di bagian 3 ya, kolesterol, asam urat, dan gula darah. Saya berdoa untuk 3 penyakit ini yang ada bagi setiap pemirsa yang menyaksikan ini video. Angkat tangan Anda sekarang. Anda yang memiliki 3 gangguan di tubuh Anda penyakit ini, asam urat, gula darah, dan kolesterol. Angkat tanganmu sekarang. Termasuk orang-orang yang ada gangguan sakit di tangannya yang sukar mengangkat. Sekarang, tunggu sebentar. Angkat sekarang. In Jesus name you free. Oke, bisa. Nah, sekarang Pastor mau mendoakan untuk yang penyakit 3 tadi ini. Waktu engkau angkat tangan sekarang. Kuasa Tuhan turun atas Anda saat ini. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuh orang-orang yang ada gangguan gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Kuasa Tuhan turun saat ini mengalir atas tubuh mereka. Tempat di mana suara doa ini terdengar, kegelisahan pergi, penyakit pergi, kelemahan pergi. Saya perintahkan, saya bicara soal roh-roh yang menyiksa manusia ini. Penyakit kelemahan, bakteri, virus, ketakutan, intimidasi. Go! Dan tetap angkat tangan orang yang ada gangguan di asam urat, gula darah, dan kolesterol. Pastor impartasikan kesembuhan atas tubuhmu. In Jesus name. Anda merasakan aliran kesembuhan. Orang-orang yang rematik, orang-orang yang gula darah tinggi, orang-orang yang kolesterol, angkat tanganmu sekarang. Sekali lagi Pastor mendoakan, dari media ini saya lepaskan aliran kesembuhan. In Jesus name. Sekali lagi ya. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, be healed, be healed, be healed, be healed. Terima.
Anda akan merasakan gelombang kesembuhan di tubuh Anda. Kesembuhan yang dari Tuhan Yesus menjamah orang yang gangguan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Tentu saya dulu yang mengalami itu. Saya sudah disembuhkan. Sukarlah saya berkata-kata kalau saya cuma berteori saja. Tapi karena saya sudah disembuhkan, saudara-saudara juga hari ini yang komplikasi ada, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dari komplikasi hepatitis, diabetes, gangguan lever, ginjal. Tuhan Yesus yang sama kasih-Nya dapat menyembuhkan sakitmu. Terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan bagi setiap wanita yang sedang sakit, dan juga bagi pria ataupun anak-anak yang sedang sakit. Mereka menumpangkan tangan di tubuh mereka sendiri saat ini. Saat mereka tumpangkan tangan, biarkanlah aliran kesembuhan mengalir atas setiap tubuh mereka saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Seperti apa yang sudah kubaca dan kuberitakan, saya sedang menyatakan imanku saat ini. Hai engkau sekalian, penyakitmu sudah sembuh. Terimalah kesembuhanmu. Terimalah kedamaian di hatimu. Terimalah anggur sukacita yang abadi dari Roh Kudus. Terimalah roh yang benar, roh dari Injil yang murni, roh Yesus Kristus, roh Yesus yang selalu siap sedia menolong orang dalam segala keadaan. Mungkin keadaan tidak baik untuk keselamatannya, mungkin kurang baik untuk ekonominya, tetapi karena dia memiliki roh Yesus, dia selalu rindu menolong orang lain, rindu melihat orang-orang tersenyum, rindu melihat orang bahagia. Inilah roh Yesus Kristus. Ketika ada orang yang salah, dia mendoakannya, bukan malah mengutukinya. Ketika ada orang yang salah, dia memberi contoh yang benar. Roh Yesus, oh Jesus, I love you. Biarlah kedamaian yang Tuhan Yesus sudah berikan di hidupku, juga kedamaian mengalir atas setiap kehidupan seluruh subscriber, pemirsa yang ada, jemaat Tuhan, orang percaya, siapapun mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Anda merasakan saat ini, cek tubuh Anda yang sedang sakit, nafas Anda yang sedang tadinya ada kesesakan, cek aliran kesembuhan mengalir. Anda merasakan dari tubuh Anda begini, ada presence, ada seperti sebuah selimut, ada sebuah, kalau yang Petros ada kabut yang sangat-sangat lembut tapi perkasa.
Itu hadirat Tuhan. Kenapa selalu pastor bicara hadirat Tuhan? Karena hadirat Tuhan yang menemaniku. Dan hadirat Tuhan yang menyembuhkanmu. Seorang raja bernama Daud harus berkata, apapun boleh meninggalkan atau tertanggal dari tubuhku, tapi jangan sekali-kali hadiratmu meninggalkan ke Tuhan Yesus. Aku tahu Tuhan Yesus dalam hadiratmu. Engkau menaruh aku di tanganmu. Engkau menaruh aku di pikiranmu. Engkau menaruh aku di rencanamu. Aku tahu Tuhan Yesus. Maka ini alasan saya bersuka cita. Ini alasan pengharapan saya. Mulai hari ini saya tidak kalah oleh penyakit. Orang-orang yang lumpuh, sekarang Anda berdiri dari kursi roda Anda dan Anda mulai berjalan. In Jesus' name. Orang-orang yang ada bagian gangguan di pundak sini, you heal now in Jesus' name. Yang ada gangguan di bagian leher, impartas kesembuhan mengalir. Gangguan bagian leher, Anda bersaksi. Cek, Anda disembuhkan. Bagi Anda yang ada gangguan di bagian seputar dada, in Jesus' name. Lepas tangan Anda, cek. Lebih baik bukan? Yang menyaksikan ini yang ada gangguan di bagian 3 ya, kolesterol, asam urat, dan gula darah. Saya berdoa untuk 3 penyakit ini yang ada bagi setiap pemirsa yang menyaksikan ini video. Angkat tangan Anda sekarang. Anda yang memiliki 3 gangguan di tubuh Anda penyakit ini. Asam urat, gula darah, dan kolesterol. Angkat tanganmu sekarang. Termasuk orang-orang yang ada gangguan sakit di tangannya yang sukar mengangkat. Sekarang, tunggu sebentar. Angkat sekarang. In Jesus' name you free. Oke, bisa. Nah, sekarang pastor mau mendoakan untuk yang penyakit 3 tadi ini. Waktu engkau angkat tangan sekarang. Kuasa Tuhan turun atas Anda saat ini. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuh orang-orang yang ada gangguan gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Kuasa Tuhan turun saat ini mengalir atas tubuh mereka. Tempat di mana suara doa ini terdengar, kegelisahan pergi, penyakit pergi, kelemahan pergi. Saya perintahkan, saya bicara soal roh-roh yang menyiksa manusia ini. Penyakit kelemahan, bakteri, virus, ketakutan, intimidasi. Go! Dan tetap angkat tangan orang yang ada gangguan di asam urat, gula darah, dan kolesterol. Pastor impartasikan kesembuhan atas tubuhmu. In Jesus' name,
Anda merasakan aliran kesembuhan. Orang-orang yang rematik, orang-orang yang gula darah tinggi, orang-orang yang kolesterol, angkat tanganmu sekarang. Sekali lagi Pastor mendoakan, dari media ini saya lepaskan aliran kesembuhan. In Jesus' name, touch. Sekali lagi ya. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, be healed, be healed, be healed, be healed. Terima. Touch. 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 Anda akan merasakan gelombang kesembuhan di tubuh Anda. Kesembuhan yang dari Tuhan Yesus menjamah orang yang gangguan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Tentu saya dulu yang mengalami itu. Saya sudah disembuhkan. Sukarlah saya berkata-kata kalau saya cuma berteori saja. Tapi karena saya sudah disembuhkan, saudara-saudara juga hari ini yang komplikasi ada. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dari komplikasi hepatitis, diabetes, gangguan lever, ginjal. Tuhan Yesus yang sama kasih-Nya dapat menyembuhkan sakitmu. Terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya memberkati ekonomi yang mengalami krisis karena kondisi ini. Saya berdoa ada pemulihan. Usaha-usaha wira swasta, usaha-usaha para pembesar, pabrik-pabrik, tetap ada dalam kendali dan berkat Tuhan. Orang yang mengangkat tangan kepada Tuhan Yesus, itu mereka tidak pernah dipermalukan. Jesus name I pray. Amen. 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 Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu doa aliran kesembuhan. Anda percaya atau tidak, yang jelas kasih Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Dia menyelamatkan kita dari dosa, membebaskan, memulihkan, dan selalu memberkati kita yang selalu berharap kepadanya. Amin.